Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to official channel di Rainbow Smart Montessori. Satu-satunya channel YouTube adalah ini. Nah, untuk konten pertama ini kita akan membahas tentang backgroundnya kali ya, Miss ya. Backgroundnya atau namanya juga video pertama kali. Jadi kayak penjelasannya nih si lembaga ini dan sekolah ini gitu. Sebelumnya perkenalkan, saya Miss Tia dari Bimba dan ini adalah owner atau kepala sekolah yang mempunyai lembaga yang akan nanti Miss Tia jelaskan. Silakan Miss, boleh perkenalkan. Halo, nama aku Tia, boleh dipanggil Tia Yati. Sudah berdirikan Rainbow ini beberapa tahun. Adapun nanti penjelasannya kita akan bahas bersama. Ya, karena di sini ya teman-teman, saya udah punya question atau pertanyaan itu sekitar banyak lah teman-teman yang akan nanti dijelaskan sendiri sama ownernya. Nah, sebelum dimulai mungkin nanti teman-teman bisa mengambil cemilan atau bisa rebahan untuk bisa menyaksikan konten ini. Dan juga mudah-mudahan teman-teman semuanya ada yang bisa dipetik atau ada yang bisa diambil dari konten ini atau kisah dari background atau inspiratif dari Miss Tia ini. Sebelum kita mulai untuk membahas atau membacakan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh owner Miss Tia, sebelumnya nih teman-teman semuanya mengingatkan untuk klik subscribe di sebelah kanan kamu atau tulisan berlangganan. Di subscribe ya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah kita akan menanyakan ke Miss Tia itu kapan sih berdirinya Rainbow ini, Miss Tia? Berdiri Rainbow, terutama Bimba dulu ya, itu di tahun 2021 bulan Desember. Saya memang pertama kali membuat Bimba dulu. Baru di tahun 2023 membuat yayasan pendidikan formal di bawah naungan Yayasan Hafifah Lentera Pramudia. Itu di dalamnya ada kindergarten, ada preschool gitu. Terus untuk layanan pendidikannya ada apa aja Miss Tia yang sudah Miss Tia berdirikan? Untuk layanan pendidikannya, alhamdulillah sejauh ini sudah banyak ya yang dimulai dari Bimba. Kemudian kita sudah ada kindergarten di tahun 2023. Kemudian 2025 kita ada preschool atau playgroup. Terus tahun 2026 kita juga punya cabang lagi. Nah, harapan saya ke depannya insya Allah nanti kita ada SD-nya, kemudian ada SLB-nya, ada tempat terapi untuk anak-anak disabilitas. Mudah-mudahan seperti itu di bawah naungan yayasan yang saya berdirikan. Oh, itu rencana-rencana di masa depannya Miss ya. Nah, karena kan ya yang seperti kita tahu semua ya teman-teman, ini adalah namanya Rainbow. Nah, Rainbow sendiri itu kan memang artinya pelangi nih. Tapi untuk lebih jelasnya kita penasaran ya, kenapa sih Miss, kenapa bisa dinamain Rainbow Smart dan artinya tuh apa Rainbow Smart itu sendiri? Untuk rainbow itu kan warna-warni ya. Ya. Pelangi itu simbol warna-warni, warnanya juga bagus-bagus. Artinya saya mendirikan ini supaya semua anak bisa masuk di dalam sini atau bisa belajar di dalam rainbow ini. Mulai dari perbedaan latar belakang, agama, suku, budaya, semua bisa masuk. Ataupun anak yang mohon maaf disabilitas gitu ya, itu bisa masuk. Harapan saya bisa belajar di dalam lembaga ini. Di dalam lembaga yang Miss Tia udah bangun ya. Adapun smart itu kalau bahasa Inggrisnya kan cerdas ya Mbak? Iya, bahasa Inggrisnya pintar. Iya ya. S itu semangat, M itu mandiri, A itu aktif, R itu rajin, T itu terampil. Karena ketika saya membuat lembaga ini atau mendirikan lembaga ini, harapan saya kita bisa semangat dalam menjalani kehidupan apapun. Jadi mudah-mudahan lembaga ini walaupun keadaan naik turun, dia bisa tetap semangat hidup di dalam tengah-tengah masyarakat. Terus mandiri, saya pengen semua yang ada di lembaga ini bisa mandiri dalam kehidupannya. Kenapa? Karena manusia pertama hidup di dunia ini yang dibutuhkan kemandirian. Kemudian ada aktif ya.
Manusia itu hakikatnya harus aktif di dalam berpikir, pola pikirnya ya Mbak ya, kemudian aktif dalam kehidupannya. Kenapa? Dengan aktif kita bisa menjadi sumber inspirasi untuk orang lain juga. Aktif itu juga bisa memberikan kontribusi ke masyarakat karena kita aktif. Kalau misalkan dalam pendidikan berarti aktif di dalam pendidikan. Kemudian ada rajin. Alangkah baiknya semua yang ada di dalam Rainbow ini, entah anak, entah guru atau stafnya semua itu bisa menjadi manusia yang rajin. Karena rajin itu untuk diri kita sendiri ya, dan masyarakat pun akan menilai rajin itu bagus gitu. Kemudian terampil. Masyarakat membutuhkan guru-guru yang terampil karena dengan keterampilan itu akan membedakan ciri khasnya. Ya betul, ciri khasnya gitu. Harapannya seperti itu ya, di dalam Rainbow itu nggak cuma untuk anak, untuk semua yang ada di dalam, termasuk guru-gurunya, seperti itu. Oke. Wah, sangat meaningful, sangat berarti banget ini kata-kata yang Miss Tia bikin dari Smart itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya adalah motivasi atau titik temunya kenapa Miss Tia sampai punya semangat yang hebat dalam membangun ya apa yang sudah ada, ataupun nanti akan rencana-rencana ke depan akan membangun lagi, itu apa sih Miss Tia, kalau boleh tahu motivasinya itu sendiri? Motivasi utama karena memang saya latar belakang dari guru PAUD ya Mbak ya, sudah bertahun-tahun. Saya pikir bagaimana seorang guru PAUD yang memang notabene kebanyakan honorer ya Mbak, dengan honor yang mohon maaf nih kecil gitu ya, tetapi dia bisa bangkit loh, membuktikan kepada masyarakat, kepada dunia bahwa guru honorer PAUD yang dibilang masyarakat, mohon maaf sekarang kan banyak ya orang-orang bilang guru itu tidak ada nominal dalam pekerjaannya, nggak ada uangnya gitu ibaratnya. Tetapi bagaimana saya membuat mindset masyarakat ini supaya tahu bahwa seorang guru honorer bisa loh mendirikan tempat sekolah atau mendirikan tempat belajar, dia bisa. Tuh. Pada akhirnya saya buktikan kepada masyarakat, pada diri saya sendiri dulu ya, sama masyarakat juga, bahwa bisa kok seorang guru honorer itu jika dia mau berjuang Dan sungguh-sungguh dan dia mau tekun, dia pasti bisa merubah pola atau mindset masyarakat bahwa guru honorer itu sebatas seperti itu doang, yang tidak ada penghasilan gitu ya Mbak ya. Miris sekali kan kalau honorer mah gitu. Saya hanya ingin membuktikan pada diri saya dan pada masyarakat bahwa saya bisa sebagai guru honorer, bisa seperti ini, seperti itu. Ya. Nah, untuk pertanyaan yang selanjutnya, apa yang sudah ada atau apa yang sudah Miss Tia bangun, yang udah ada yang sekarang ini, pasti kan ini ya Miss Tia ada rintangannya, ada hal-hal atau kesusahannya yang mungkin hanya Miss Tia sendiri yang ngelaluin dan yang ngejalanin. Kalau boleh tahu rintangan apa aja sih yang udah Miss Tia laluin dalam membangun semua ini? Tentunya sangat banyak ya. Kalau mau dibicarakan nggak cukup satu persatu. Tapi pada intinya satu rintangan itu membuat kita berpikir untuk lebih maju. Nah, hal kecil yang rintangan yang akan saya bahas atau saya katakan di sini ya Mbak ya. Salah satunya adalah ketika saya mendirikan ini, pertama itu kepercayaan kepada masyarakat. Itu sangat sulit karena mungkin lembaga baru atau sekolah baru dianggapnya belum belum mempunyai program yang bagus, belum dipercaya masyarakat. Pertama rintangannya adalah kepercayaan masyarakat. Nah, disitulah kita mulai berpikir ya, bagaimana kita mampu dipercaya oleh masyarakat. Itu. Terus kedua, rintangan kedua itu menyusun program yang unik, karena ketika sebuah sekolah itu baru berdiri, yang kita suguhkan itu apa? Supaya masyarakat percaya yang kita berikan. Betul. Dan itu rintangan yang berikutnya. Adapun rintangan lainnya itu banyak sekali.
Lalu untuk yang pertanyaan terakhir adalah seperti biasa, pasti dalam membangun apapun itu yang dijalin pasti ada harapannya, ada doa-doanya. Nah untuk Miss Tia sendiri ambisinya kan sudah banyak seperti itu, apa sih harapan dan doa-doanya untuk rencana-rencana ke depan atau yang udah ada saat ini? Untuk harapan, terlebih doa saya ya nggak berhenti-berhenti ya Mbak ya. Setelah semua ini alhamdulillah cukup berkembang di masyarakat, juga dikenal dalam masyarakat lingkungan sekitar sini untuk Rainbow ini, harapannya saya lebih bisa memberikan program-program yang lebih bagus lagi demi kemajuan sekolah ini atau lembaga ini dan anak-anak juga guru-gurunya. Kemudian harapan terbesar saya adalah saya bisa mendirikan jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti SD, SLB, SMP, SMA, bahkan mungkin universitas atau tempat terapi untuk anak-anak disabilitas. Itu harapan saya, harapan paling terbesar saya, dan itu yang masih saya doakan. Karena itu tadi sedikit latar belakang atau background yang sudah saya tanyakan kepada owner Miss Tia sendiri. Mudah-mudahan ada sedikit hal-hal yang bisa dipetik dari apa yang sudah Miss Tia usahakan, dari kerja kerasnya dan lain-lain. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman semuanya, karena nanti di channel YouTube ini akan ada banyak video-video yang akan diupload tentang kegiatan sehari-harinya anak, kegiatan gurunya, atau mungkin nanti kita akan share video-video tentang kita kayak misalkan ada trip, ada kegiatan seperti itu, ada misalkan kayak open house dan lain-lain. Nah sebelum saya tutup, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk Miss Tia. Bye-bye.